Oke, halo semua. Jadi hari ini saya akan melanjutkan lagi membahas soal latihan soal ujian tulis masuk Universitas Gadjah Mada ya. Oke, soal pertama, 5 buah benda, sebutlah balok masing-masing bermassa 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, dan 6 kg. Dihubungkan dengan tali tanpa massa. Lalu ditarik mendatar di atas lantai dengan gaya sebesar 40 Newton seperti pada gambar di bawah. Koefisien gesek antara masing-masing benda dan lantai 0,1. Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Besar tegangan tali penghubung antara benda 1 dan benda 2. Maksudnya penghubung benda 2 kg dan 3 kg adalah titik-titik. Oke, kita bisa tulis dulu yang diketahui ya. Nah, di sini M1. Kita mulai dari sini aja ya. 1, ini benda 1, benda 2, benda 3, benda 4, benda 5. M1 2 kilo, M2 3 kilo, M3 4 kilo, M4 5 kilo, dan M5 adalah 6 kilo. Nah, di sini diketahui gaya tariknya adalah 40 Newton. 40 Newton, koefisien gesekannya mu 0,1. Nah, kita gambarkan gaya geseknya. Nah, benda ditarik ke kanan, otomatis benda bergerak ke kanan. Nah, gaya gesek itu melawan arah gerak benda ya. Karena benda bergerak ke kanan, maka gaya gesek arahnya ke kiri. Kayak ini F5, ini F4, F3, F2, F1. Nah, di sini akan muncul gaya tegangan tali ya. T1, T5, T4, T3, T2. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita cari dulu besar percepatannya. Cari percepatan ya. Cari percepatan. Nah, percepatan kita bisa cari dengan dengan sigma F per sigma M. Nah, sigma F itu yang mana? Sigma F itu adalah gaya F dikurangi. Nah, gaya tegangan tali ini adalah sifatnya aksi reaksi ya. Aksi reaksi ini. Jadi dia saling meniadakan gitu. Dia saling meniadakan. Nah, karena untuk mencari percepatan ini intinya gaya tegangan tali bisa kita abaikan, maka sigma F di sini yang masuk adalah gaya gesek dan gaya tariknya. Nah, di sini F dikurang F5 dikurang F4 dikurang F3 dikurang F2 ya, dikurang F1 per M1 tambah M2 tambah M3 tambah M4 tambah M5. Nah, kita cari dulu besar masing-masing gaya geseknya. F1 sama dengan mu dikali N1. Nah, mu 0,1, N itu adalah M kali G ya. Massa benda 1 kali percepatan gravitasi 2 kali 10. Hasilnya 2 Newton. F2 sama dengan mu dikali N2 0,1, massa benda 2 3 kali 10 3 Newton. F3 mu kali N3
0,1 N3 adalah 4 kali 10, 4 Newton. F4 mu kali N4, 0,1 kali 5 kali 10, 5 Newton. F5 mu kali N5, 0,1 massa benda 5 adalah 6 kilo ya, 6 kali 10, 6 Newton. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, nilai F nya adalah 40 Newton ya gaya tariknya. Di 40 dikurang F5 6, F4 nya 5, F3 4, F2 3, F1 2 per M1 2 tambah M2 3, M3 4, M4 itu 5, M5 itu 6 ya. A sama dengan, hasilnya adalah 20 per 20, maka A sama dengan 1 meter per detik kuadrat. Nah, percepatannya kita udah dapat. Nah, berarti kita mencari T2 di sini. Nah, T2 itu kan ada benda 1. Ini ada M1 di sini. Nah, di sini ada T2. Ada F1. Maka tegangan tali T2 bisa kita cari dengan sigma F sama dengan M kali A. T2 min F2 sama dengan M1 kali A. T2 sama dengan min F2 tadi 3 ya. Sama dengan M1 itu 2. Sorry, ini maksudnya F1 ya. T2 min F1 sama dengan M1 kali A. F1 nya tadi 2, M1 nya 2, A nya tadi kita dapat 1. Maka T sama T2 sama dengan 2 tambah 2. T2 nya 4 Newton. Jadi jawabannya B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, sistem katrol seperti gambar di bawah. Katrol berupa silinder pejal. Silinder pejal homogen yang dapat berotasi tanpa gesekan terhadap sumbunya yang tetap. Massa M1. Nah, di sini M1. M. Massa katrol itu M besar ya. M besar. M. Nilainya adalah 2 kali M kecil. Dan massa beban kedua M2 yang ini nilainya adalah 3M kecil. Dan diameter katrol adalah D. Nah, di sini berarti jari-jari katrol adalah R sama dengan D per 2 ya. Bila percepatan gravitasi G dan sistem bergerak tanpa pengaruh gaya luar, percepatan sudut rotasi katrol adalah titik-titik. Oke. Nah, pertama kita gambarkan dulu gaya-gayaan pekerja pada sistem ini ya. Untuk di benda pertama ini ada gaya berat W1.
dan gaya tegangan tali ke atas T1. Benda 2 juga sama, ada W2 dan ada T2. Nah, kita lihat selanjutnya, kita lihat kemana arah gerak sistem ini. Kita lihat M1 dan M3. M1 itu nilainya M, M2 itu 3 kali M, otomatis M2 itu lebih berat ya daripada M1. Karena lebih berat, berarti M2 ini bergerak ke bawah, arah M2, dan M1 ini bergerak ke atas. Nah, karena katrol ini juga berotasi ya, maka dia akan berotasi searah dengan benda yang lebih berat. Berarti arahnya ke sini, searah sama M2 gitu, seperti itu. Nah, inilah gaya yang bekerja pada sistem ini. Nah, selanjutnya kita tinjau gerak translasinya dulu. Gerak translasi sistem. Kita gunakan sigma F sama dengan M kali A. Kita tinjau dulu benda 1 ya. Nah, benda 1 arahnya ke atas. Nah, gaya yang mengarah ke atas adalah T1. Maka kita tulis T1 min W1 sama dengan M1 kali A. T1 sama dengan M1 kali A plus W. T1 sama dengan W1 ini M1 kali A plus W1 adalah M1 kali G ya. Langsung aja kita substitusi. M1 nya tadi MA plus MG. Inilah persamaan 1. Nah, selanjutnya kita tinjau gerak translasi pada M2. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, M2 ini bergerak ke bawah searah dengan percepatan gravitasi. Nah, gaya yang searah dengan percepatan gravitasi adalah W2 ya. W2 berarti kita tulis W2 min T2 sama dengan M2 kali A. T2 sama dengan W2 min M2 kali A. T2 sama dengan W2 itu adalah M2 kali G min M2 kali A. Kita masukkan M2 tadi nilainya 3M. 3M kali G min 3M kali A. Persamaan 2. Nah, selanjutnya kita tinjau gerak rotasi katrol. Gerak rotasi katrol kita gunakan hukum 2 Newton untuk gerak rotasi. Sigma tau sama dengan inersia kali alfa. Nah, torsi di sini. Nah, gaya yang menyebabkan torsi adalah yang tegak lurus terhadap jari-jari katrol. Inilah R katrol. Nah, benda M2 ini dia bergerak ke bawah, otomatis yang menyebabkan dia berotasi adalah tarikan dari T2 ini. T2 ini yang menarik katrol ini agar bisa berputar. Maka di sini sigma tau yang kita masukkan adalah yang menarik. Gaya yang menarik adalah T2. Kemudian kita kurangi dengan gaya yang menahan T1. Dikalikan dengan jari-jari katrol. Nah, momen inersia katrol adalah setengah M R kuadrat
Alfa itu adalah A per R. Nah, ini bisa kita coret R-nya. T2 min T1 sama dengan setengah MA. Nah, baru kita masukkan T2. T2 adalah 3mg min 3MA dikurang T1 MA plus mg. Setengah M besar itu adalah massa katrol, tadi nilainya 2M ya. 2M kali A. Maka 3mg min 3MA min, kita kalikan masuk minnya, min MA min mg sama dengan, coret MA. Maka M nya kita keluarkan ya, M 3G 3 min 3A min A min G sama dengan MA. Coret M nya. Ini menjadi 2G min 4A sama dengan A. Coba sini aja deh. Maka 2G sama dengan 5A ya. A sama dengan 2G per 5. Nah, inilah percepatan sistem persamaan 3. Nah, yang ditanya adalah percepatan sudut katrol, percepatan sudut rotasi katrol. Rumusnya adalah alfa sama dengan A per R. Nah, A nya tadi kita dapat 2G per 5. 2G per 5 dibagi R. R itu adalah D per 2. Nah, ini kita kalikan ke atas. Kali ke atas, kemudian yang ini kali ke sini ya. Maka 2 kali 2G adalah 4G per 5 kali D adalah 5D. Maka inilah percepatan sudut rotasi katrol, yaitu 4G per 5D. Jawabannya C. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Balok bermassa 4 kg diam di atas lantai dengan koefisien Gc antara balok dan lantai 0,1. Kemudian balok ditumbuk secara sentral dan elastis sempurna oleh benda bermassa 6 kg dengan kecepatan 5 meter per sekon ya. Ini 5 meter per sekon harusnya. Arah horizontal. Akibat tumbukan tersebut, benda balok bergerak di atas lantai dan mampu menempuh jarak sepanjang titik-titik. Nah, kita tulis dulu yang diketahui ya. M1 sama dengan 4 kilo. Diam di atas lantai artinya kecepatan benda pertama itu 0. Dengan koefisien Gc mu 0,1. Kemudian ditumbuk secara sentral dan elastis sempurna. Nah, karena di sini ada kata ditumbuk, berarti kita hubungkan ke momentum ya. Momentum dan elastis sempurna berarti koefisien kelentingannya nilainya 1. Oleh benda bermassa 6 kilo, M2-nya 6 kilo. Dengan kecepatan 5 meter per sekon. V2 Nah, yang ditanya adalah jarak tempuh balok pertama S1 sama dengan titik. Nah, mungkin ilustrasinya seperti ini dah.
Nah, di sini ini anggaplah M2. Nah, di sini ada M1 yang sedang diam ya. M1-nya diam. Nah, kemudian M2 ini menumbuk di sini. Pas di sini tumbukan sentral itu artinya dia menumbuk tepat di titik pusat massa baloknya. Ini V2, V1-nya 0. V1-nya 0. Maka yang pertama kita cari adalah kecepatan benda satu setelah tumbukan. Dan benda satu setelah tumbukan. Nah, kita gunakan hukum kekekalan momentum. Sigma P sama dengan sigma P aksen. Sigma P itu jumlah momentum sebelum tumbukan, dan sigma P aksen itu adalah jumlah momentum setelah tumbukan. Itu adalah M1 kali V1 plus M2 kali V2 sama dengan sigma P setelah tumbukan berarti M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. M1 nilainya 4 kilo, V1 nya 0, ditambah M2 nilainya 6 kilo, V2 5 tadi ya ini. Sama dengan 4 V1 aksen plus 6 V2 aksen. Nah, nilainya adalah 30. 4 V1 aksen plus 6 V2 aksen persamaan 1. Nah, kita juga diberikan informasi koefisien kelentingan ya. E sama dengan 1. Nah, E itu dirumuskan dengan min V1 aksen plus V2 aksen per V1 min V2. Nah, berarti min V1 aksen plus V2 aksen per V1 nya adalah 0 min V2 5 1 sama dengan 1. Min V1 aksen plus V2 aksen per min 5 sama dengan 1. Nah, kemudian kita kali silang. Min V1 aksen plus V2 aksen sama dengan min 5. Nah, V2 aksen sama dengan V1 aksen min 5 persamaan 2. Nah, persamaan 2 kita substitusi ke persamaan 1. 30 sama dengan 4 V1 aksen plus 6 V2 aksen. 30 sama dengan 4 V1 aksen plus 6 V2 aksen. V1 aksen min 5. V1 aksen minus 5. Ini kita kalikan masuk nih. 30 sama dengan 4 V1 aksen plus 6 V1 aksen min 30. Nah, ini 60 sama dengan 10 V1 aksen. V1 aksennya nilainya 6 ya. Skon. Nah, berarti kan dia bergerak nih. Kan dia udah bergerak. Nah, berarti anggaplah posisi balok pertama ada di sini ya setelah dia bergerak. M
M1. Nah ini V1 aksen nilainya 6 meter per detik. Nah karena dia bergerak ke kanan dan dibilang lantainya licin, maka akan timbul gaya gesek. Yang arahnya melawan arah geraknya, yaitu ke kiri. Adalah F gesek. Maka untuk itu di sini M1 ini akan berlaku hukum 2 Newton ya. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F tuh hanya ada gaya gesek. F gesek sama dengan M1 kali A. Gaya gesek rumusnya adalah mu kali N. M1 kali A. Mu-nya tadi 0,1. N itu adalah gaya normal. Rumusnya adalah M kali G. Massa benda 1 itu 4 kilo. Kecepatan gravitasi kita anggap 10. 4A. Berarti ini 4 sama dengan 4A. A sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Nah, percepatannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita gunakan rumus GLBB ya. V1 aksen sama dengan 1 aksen di kuadrat sama dengan V0 aksen kuadrat plus 2AS1. V1 aksennya 6 kuadrat sama dengan V0-nya ini V1 kuadrat ya, V1-nya 0 kuadrat, 2A-nya 1 kali S1, maka 36 sama dengan 2S1, maka S1 adalah 18 meter. Maka jarak tempuh balok 1 adalah 18 meter ya. Jawabannya B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 2 macam zat cair sejenis. Nah, zat cair sejenis berarti dia salah satu cirinya adalah memiliki kalor jenis yang sama. Nah, kita baca soalnya. 2 macam zat cair sejenis tetapi berbeda suhu dicampur. Massa zat cair yang lebih panas atau massa M1 sama dengan 2 kali massa zat cair yang lebih dingin M2. Suhu awal zat cair yang lebih panas T1 juga sama dengan 2 kali suhu awal zat cair yang lebih dingin T2. Nilainya 30 derajat Celcius. Suhu campuran dalam keadaan seimbang. Oke. Misalkan di sini. Misalkan suhu zat cair dingin sama dengan M1. Suhu zat cair panas itu adalah M2. Ini maksudnya T1, ini T2 ya. Massa zat cair dingin itu adalah M1. Massa zat cair panas M2. Nah, di sini dibilang massa zat cair yang lebih panas itu 2 kali massa zat cair yang dingin, berarti M2 sama dengan 2 kali M1.
dan suhu zat cair yang lebih panas. Zat cair yang T1 itu zat cair yang panas ya. Panas, ini dingin. Garisnya juga berubah. Masa zat cair yang lebih panas M1 nilainya 2M yang dingin di 2M2. Suhu zat cair yang lebih panas berarti T1 nilainya adalah 2 kali T2. T1, T2 nya karena sudah diketahui 30 derajat, T1 nya adalah 60 derajat Celcius. Tanya adalah suhu campuran, maka kita gunakan asas Black. Q lepas sama dengan Q serap. Nah, yang melepas panas adalah zat cair yang lebih panas. Yang melepas kalor itu zat cair yang lebih panas. Berarti M1 dikali C1 dikali delta T. Delta T yang menyerap adalah yang lebih dingin, M2 kali C2 kali delta T. Karena C1 sama dengan C2, maka ini bisa kita coret. M1 dikali T delta T sama dengan M2 kali delta T. M1 nilainya 2M2. Delta T adalah T1 dikurang suhu campuran sama dengan M2 dikali suhu campuran dikurang suhu benda 2. Nah, bisa kita coret ini M2 K2 T1 min TC min T2. T1 nya 60 min TC sama dengan TC min T2 nya tadi 30 derajat ya. Nah, ini kita kalikan masuk 120 min 2 TC sama dengan TC min 30. Terus 20 plus 30 sama dengan TC plus 2 TC. Ini 150 sama dengan 3 TC ya. Maka suhu campuran adalah 50 derajat Celcius. Jawabannya B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu gelombang dengan panjang gelombang 2 meter menjalar dengan laju 6 meter per sekon meninggalkan medium A dan masuk melewati medium B, sehingga panjang gelombangnya menjadi 3 meter. Laju gelombang di medium B adalah titik-titik. Nah, di sini di medium A panjang gelombangnya adalah 2 meter. Laju di A, laju meninggalkan A itu 6 meter per sekon. Nah, di medium B panjang gelombangnya menjadi lebih panjang, yaitu lambda B 3 meter. Nah, ditanya VB sama dengan titik. Nah, kita gunakan konsep ini. V sama dengan lambda kali F. Nah, karena di sini diketahui lambda, maka lambda sama dengan V per F. Nah, karena jika frekuensinya kita anggap konstan ya, maka ini menjadi lambda itu sebanding dengan
V. Nah, kita dapat fakta ini. Nah, maka kita susun lambda A per lambda B sama dengan VA per VB. Nah, berarti cepat rambat gelombang itu sebanding dengan panjang gelombang ya. Nah, lambda A sama dengan 2 meter. Lambda B 3 meter, VA 6, VB sama banyak VB. Maka 2 VB sama dengan 6 kali 3. VB sama dengan 9 meter per sekon. Jawabannya B. Kita masuk ke soal terakhir. Benda bermassa 4 kg diberi kecepatan awal 10 meter per sekon dari ujung bawah bidang miring seperti gambar. Benda mengalami gaya gesek dari bidang sebesar 16 Newton dan diketahui sin alfa adalah 0,85. Benda berhenti setelah menempuh jarak di titik. Nah, di sini M sama dengan 4 kg. Diberi kecepatan awal V0 10 meter per sekon. Benda mengalami gaya gesek F 16 Newton. Diketahui juga sin alfa adalah 0,85. Jarak benda berhenti setelah menempuh jarak. Nah, karena berhenti berarti VT sama dengan 0. Yang ditanya adalah S. Nah, kita uraikan gayanya yang bekerja. Berarti ini adalah W, gaya berat. Ini adalah W, berapa? Di sini alfa ya. Ini adalah W sin alfa, W cos alfa. Karena benda bergerak ke atas, maka gaya gesek arahnya ke bawah. F. Nah, inilah gaya yang bekerja. Di sini rupa ada gaya berat, gaya normal. Maka kita cari percepatannya dulu. Sigma F sama dengan M kali A K min W sin alfa min F sama dengan M kali A. Nah, berarti min mg sin alfa min F sama dengan M kali A. Nah, masanya 4 kg, G nya 10. Nah, sin alfa tadi nilainya 0,85 kurangi gaya gesek 16 Newton sama dengan 4A. Berarti 8,5 kali 4 nilainya adalah 35. Min 16 sama dengan 4A. Bentar ya. 34 dikurang 16 4A, berarti ini 18. 4A di A nya adalah 4,5 meter per detik kuadrat. Nah, di sini kita gunakan GLBB. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min sorry
Maka di sini kan min 34 min 16 sama dengan 4A. Min 50 sama dengan 4A, maka A sama dengan min 12,5 meter per detik kuadrat. Nah, tanda min ini artinya dia mengalami perlambatan. Sorry, harusnya cari perlambatan ya. VT kuadrat, VT nya 0 sama dengan V0 nya 10 kuadrat min 2 A nya min 12,5 S 100 min 25 S ke 25 S sama dengan 100. S adalah 4 meter. Nah, jadi benda akan berhenti setelah menempuh jarak 4 meter ya. Oke, sekian video pembahasan soal ujian tulis masuk Universitas Gadjah Mada. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video berikutnya.